Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah di malam hari ini kita kembali bertemu. Insyaallah masih dalam rangka menuntut ilmu, dan ini merupakan nikmat yang agung yang sampai saat ini kita masih rasakan. Dan salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW serta para keluarga beliau, para sahabat beliau, dan semoga kita senantiasa istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Alhamdulillah kita terakhir itu ketemu 19 Maret. Gak kerasa ya. Ya, terakhir itu kita ketemu di 19 Maret. Kalau tidak salah di Januari kita Februari bahas yang tadinya kita bahas kitab Thaharah, kita coba masuk ke kitab Siyam ya. Ya, waktu itu kan persiapan Ramadan. Ya, kemudian libur ya. Kalau nggak salah sempat juga ada mau ganti jadwal. Saya dapat infonya sama Ustaz Karnain, sebulan jadi 2 kali gitu kan. Ya saya ngikut gitu kan. Kebetulan waktu itu Idul Fitri saya di laut di offshore. Nah kemudian habis Idul Adha berubah lagi gitu ya. Terakhir sebenarnya bisa ya, kemarin itu di tanggal 3 Juni ya. Kalau 18 Juni kalau nggak salah pekan lalu, cuman pas pekan ketiga anak dua-duanya baru khitan, jadi rada rewel. Jadi alhamdulillah kita bisa ketemu lagi dan dapat info malam ini ya, Ustaz Karnain lagi operasi ya, operasi di Sentral Medika. Oh, infonya seperti itu ya. Allah, semoga ya Allah mudahkan lah sakit beliau. Kita kembali ke materi kita ya, insyaallah. Ya, kita masuk ke bab baru, yaitu kitabus shalah ya, kitabus shalah. Jadi kemarin kita sudah selesai di pembahasan tentang thaharah. Sekarang kita lanjut ke kitab yang atau bab yang sebenarnya pembahasannya cukup panjang, tapi nanti kita lihat ya inti dari pembahasan ini. Jadi memang hampir di setiap buku-buku fikih urutannya begitu ya, karena amalan sholat itu adalah amalan yang pertama kali dihisab ya. Kemudian nggak bisa masuk ke bab sholat sampai kita paham bertoharah gitu ya, yaitu wudu dan seterusnya yang sudah kita pahami di pertemuan yang lalu, terakhir mungkin di bulan Januari ya waktu itu. Ya, sekarang kita di bulan Juli ini kita masuk ke kitabus shalah. Jadi kalau di buku ya mungkin ada yang lagi bawa ya, atau dari sumber lain ya, kita coba akan kaji dari kitab Fikih Muyassar di kitabus shalah. Ya, jadi kita mulai ya, kitabus shalah. Pembahasan kitabus shalah tentunya ini akan membahas tentang sholat yang merupakan rukun Islam ya, yaitu amalan zahir yang kita kenal as-shalawatul khams, yaitu sholat yang 5 ya. Meskipun nanti di pembahasannya itu juga selain sholat al-faraid, maksudnya yang fardu, dan juga sholat-sholat yang sifatnya nawafil, itu juga nanti ada pembahasannya. Ya, kenapa? Karena itu tidak lepas ya dari syariat yang hampir atau yang bahkan sebenarnya di Isra Mi'raj ya, itu posisinya masih ketika Nabi SAW di Mekah ya, jadi masih di fase Mekah, itu sudah ada ya, sudah ada perintah sholat ya, meskipun
peristiwa Isra Mi'raj itu ketika itu Nabi didustakan dan hanya Abu Bakar As-Siddiq yang membenarkan. Nah, kemudian sholat itu sendiri itu sebenarnya adalah syariat-syariat terdahulu, ya, di mana para anbiya, ya, itu melakukan sholat yang banyak di ayat, ya, meskipun nanti kaifiatnya bisa jadi berbeda, tapi ayat-ayat seperti Nabi Ibrahim alaihissalam itu sholat, ya, itu juga ada. Jadi memang sholat ini sampai di Isra Mi'raj itu indikasinya adalah bertemu dengan para nabi kan, bertemu dengan para nabi di level-level langit-langit saat peristiwa Isra Mi'raj, ya. Yang paling terkenal hadisnya panjang, hadis Imam Bukhari dan Muslim. Awalnya 50 gitu kan. 50, terus kurang sampai 5, ketemu Nabi Musa alaihissalam suruh balik lagi. Udah gak enaknya, udah 50 turun ke 5 masih minta, jadi malu, ya, Nabi Muhammad SAW malu, tapi Nabi Musa alaihissalam tetap minta, ya. Dan ya inilah keutamaannya umat Nabi Muhammad atau umat yang terakhir, umat Nabi Muhammad SAW, di mana amalan yang sedikit itu banyak di syariat kita itu berpahala atau ganjarannya itu berkali-kali lipat. Dan umat ini saja yang dikaruniai dengan malam Lailatul Qadar, yaitu tujuannya untuk mengejar, ya, ketertinggalan dari umur-umur umat-umat terdahulu yang panjang-panjang dan sholatnya banyak. Nah, berbicara tentang sholat, kalau kita mungkin sering ya dengar kajian tentang tafsir di surat Al-Qadar. Ya, di mana kenapa ya para ulama membahas, ya, di tafsir surat Al-Qadar, kenapa malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan atau 83 tahun. Nah, salah satu alasannya adalah ketika ketika seseorang itu dikatakan abid, ya, abid itu artinya orang yang ahli dalam ibadah, ya. Orang yang ahli dalam ibadah. Kemudian jadi dulu itu orang soleh dia punya level. Nah, punya level di mana kalau seorang itu digelari abid, ini di zamannya Bani Israil, itu dia mesti orang tersebut sholatnya, ibadahnya itu rajin, nggak pernah putus sampai 83 tahun. Sampai 83 tahun sekian. Kan sulit, ya. Dan ini hanya tercapai oleh orang-orang soleh, para nabi, ya. Para nabi tentu nabi di atasnya sholihin, minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-sholihin. Jadi abid itu kalau orang itu sholat, ya, konsisten ibadah hanya kepada Allah 83 tahun. Ya, makanya muncul itu, ya, keutamaan berkaitan dengan Lailatul Qadar yang 1000 tahun. Nah, jadi itu abid. Tapi ternyata kalau di hadis-hadis yang banyak yang kita pernah dengar, justru orang yang berilmu kalau dibandingkan dengan orang abid itu seperti bintang-bintang dibandingkan dengan bulan purnama, ya kan? Karena justru malah orang yang berilmu. Di hadis yang lain, orang yang beribadah dengan orang berilmu itu lebih yang kisah 99 orang yang membunuh 99 orang, ya, ketika dia tanya mau bertobat, dia datang ke orang yang abid. Kata orang yang abid ini, karena dia biasa beribadah kepada Allah, tobat kamu nggak diterima. Akhirnya dia dibunuh, jadinya 100, gitu kan? Nah, justru itu karena
eh, ya balik lagi. Tadi poinnya adalah abid itu adalah satu level yang dulu itu sulit ya untuk dicapai di kaum-kaum terdahulu. Ya, kaum-kaum terdahulu. Nah, salah satu yang menjadi syariat bawaan yang tentunya kaifiatnya nanti berbeda adalah salat. Ya, adalah salat. Baik, poin pertama. Definisi ya. Jadi definisi salat para ulama yang membahas ada dua seperti biasa ya. Kalau dipahami dari sisi bahasa, salat itu artinya doa. Ya. Dan ayat-ayat atau hadis ya yang kalau kita temukan ya ada lafaz as-shalah ya, maka tentunya kita membawa lafaz tersebut dimanai sesuai definisi syar'i, maksudnya secara istilah. Di mana salat itu adalah ya kaifiat yang diawali dengan niat ya takbiratul ihram ya dan diakhiri dengan salam. Ya diakhiri dengan salam. Itu secara istilah syar'i yang dimaksud dengan salat. Ya, dimaksud dengan salat. Meskipun ya kalau di Al-Qur'an juga ada contoh-contoh as-shalah itu maknanya doa. Ya maknanya adalah doa. Ya. Dan keutamaannya sendiri ya as-shalatul khamsu wal jumu'atu ilal jumu'ah. Jadi salat 5 waktu nih, dari subuh ketemu zuhur, zuhur ketemu asar, asar ketemu maghrib, maghrib ketemu isya, isya ketemu subuh, atau wal jumu'ati ilal jumu'ah, Jumat ketemu Jumat ya. Wa ramadhanu ila ramadhan, wa ramadhana ila ramadhan, Ramadan ketemu Ramadan, mukaffiratun. Itu adalah mukaffirat. Jadi menjadi penghapus dosa ya. Lima bainahuma antara salat ke salat yang lain, antara Jumat ke Jumat seterusnya, antara Ramadan ke Ramadan yang lain. Tapi dengan syarat majtuni batil kabair. Sampai ke jika orang tersebut menjauhi dosa besar. Jadi seperti itu. Jadi ini keutamaannya yang luar biasa ya. Makanya kita sebenarnya bersyukur ya ketika punya kewajiban 5 waktu sholat ya. Dimana dalam sholat itu kita 17 kali meminta hidayah ya. Meminta supaya kita jadi umat yang pertengahan ya. Tidak seperti ekstrim kanan ya, misalnya orang-orang Nasrani ya, dan ekstrim kiri ya, orang-orang Yahudi ya. Jadi itu kita minta petunjuk. Nah kemudian selama kita nggak melakukan dosa besar, jadi dari sholat satu ke waktu yang lain mukaffirat, itu jadi penghapus dosa. Tentunya dosa-dosa kecil. Dosa-dosa kecil itu adalah dosa-dosa yang tidak diancam tidak diancam dengan contoh disebutkan azabnya di neraka atau dianggap bukan umat Nabi ya. Jadi yang diancam dengan neraka ya, ada hadisnya yang menyebutkan itu. Atau misalnya Nabi bilang laisa ummati gitu ya, bukan golonganku. Nah, itu orang yang melakukan apa gitu. Maka itu ciri-ciri hal tersebut dosa besar ya. Jadi ya dosa-dosa kecil itu bisa diampuni dengan sholat 5 waktu, Jumat ke Jumat, saat Jumat ke Jumat, Ramadan ketemu Ramadan ya. Itu menjadi mukaffirat. Ya, kemudian kewajiban sholat. Nah, ini kalau berbicara tentang kewajiban sholat, ini adalah perkara yang dinamakan dalam syariat kita itu adalah al-ma'lum minad darurah fid din. Jadi perkara yang semua orang tuh mesti tahu gitu ya. Sholat itu wajib gitu ya. Itu tuh perkara yang semua orang ya di dunia ini itu mestinya harus paham bahwa sholat itu adalah kewajiban ya. Jadi
ketika misalnya ada mualaf ya yang baru belajar, itu harus langsung dikasih tahu bahwa sholat ini adalah wajib ya, kewajiban yang pertama. Ya, jadi orang-orang yang mungkin dan nggak boleh bodoh ya, nggak boleh bodoh terhadap kewajiban sholat ini. Ya, bisa jadi dia sebenarnya tahu tapi mungkin malas. Ya, nanti kita bahas terpisah bagaimana hukum orang-orang yang dia tahu kewajibannya, cuman misalnya malas. Ya, bahkan qaul atau perkataan para imam-imam madhab ya berkaitan dengan orang yang meninggal sholat itu ngeri-ngeri sebenarnya ya, dalam artian memang bukan main-main. Yang paling terkenal misalnya qaul Al-Imam Syafi'i ya, bagi orang-orang yang dia tahu kewajiban sholat kemudian sholatnya itu dia nggak laksanain ya, maka ya dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa pembeda antara seorang muslim dengan seorang kafir adalah sholat, gitu ya. Dan hadis-hadis yang banyak itu memang di kesimpulan fikihnya itu bisa menjadikan seorang kufur ya, kalau memang dia meninggalkan sholat secara total. Kalau Imam Ahmad bin Hanbal ya, beliau tuh pakai ayat berdalil bahwasanya sholat orang yang nggak sholat itu bisa jatuh kepada kufur, itu menggunakan dalil ketika Allah memerintahkan kepada iblis untuk sujud. Dalilnya itu untuk pendalilan bahwa orang yang tidak mau sholat itu kufur. Dari sisi apa? Jadi kan ceritanya Allah memerintahkan kepada iblis untuk sujud kepada Adam, ya kan? Jadi ini perintah Allah, gitu kan? Kemudian dia nggak mau karena sombong, karena merasa lebih baik. Khalaqtani min nar, aku diciptakan dari api dan dia dari tanah. Logikanya setan atau iblis ketika itu, tanah lebih jelek daripada api. Padahal belum tentu kan, kalau lihat fakta di lapangan ya, malah api itu yang bisa jadi ya dia tidak lebih sedikit bermanfaatnya ya, gitu. Nah, yang kedua, dia menolak karena sombong tadi. Dan Allah mengkafirkan iblis ya saat itu. Nah, pemahaman yang dipahami oleh para ulama ketika Allah memerintahkan dalam ayat aqimus shalah, maksudnya tegakkan salat, yang merintah langsung perintahnya ke kita mukallaf, orang yang dibebani syariat. Aqimus shalah ya, surat Al-Baqarah misalnya ya, ayat 43. Allah memerintahkan manusia untuk salat. Di mana salat itu Allah memerintahkan sujud kepada Allah. Ya. Tapi ada sebagian manusia yang enggak mau sujud. Ya, enggak mau sujud kepada Allah. Sekarang kira-kira yang paling durhakanya siapa? Manusia yang model begitu apa iblis yang enggak mau sujud ke Nabi Adam? Tentu jauh lebih parah, jauh lebih berat ya. Dosa dan maksiatnya itu adalah orang-orang atau makhluk yang enggak mau sujud kepada Rabb-nya. Ya, jadi kalau iblis itu ibaratnya itu masih mending. Dia yang merintah sama, merintah Allah. Cuma perintahnya itu suruh sujud kepada Nabi Adam. Nah, ini ada orang ya, sudah dengar aqimus shalah, Allah memerintahkan salat, sujudnya itu bukan ke yang lain tapi kepada Allah. Tapi dia nggak mau sholat, maka ini jauh lebih kufur. Ya, kalau kata Imam Ahmad, ya bin Hanbal, kalau iblis saja kufur ketika dia menolak perintah Allah untuk sujud ke Nabi Adam, apalagi ada makhluk yang dia menolak sujud kepada Allah, maka jauh lebih kufur lagi daripada iblis. Ya, itu diantara pendalian ya kalau di mazhab Hambali. Kalau di qaul Imam Syafi'i ya
bahkan sampai di pembahasannya itu ada muamalah yang lebih lebih ringan, dalam artian ketika ada satu misalnya kita tahu lah, mungkin tapi yang tahu hanya kita sendiri gitu ya. Ada orang yang kayaknya selama hidup nggak pernah sholat gitu ya, maksudnya nggak pernah sholat sedikit pun gitu ya, atau ya hampir sebagian besar, padahal dia mengaku muslim. Ya kalau di bentuk hukumannya ya, takdirnya itu sebenarnya ya yang ringannya itu ya dia nggak disolatin ya, tidak disolatin karena sudah bukan Islam lagi ya, sudah bukan Islam lagi kalau kasusnya seperti itu ya. Bahkan kalau kita buka buku-buku fikih itu ya, muamalahnya itu bukan seperti orang muslim ya. Jadi maksudnya dari sisi muamalah ketika dia wafat. Tapi di kaul-kaul pendapat belakangan itu masih diperlakukan ya, masih diperlakukan pengurusannya secara Islam. Allahu a'lam bishawab. Ya intinya memang terlepas dari banyak kaul ulama, meninggalkan sholat ini perkara yang sangat-sangat besar. Ya. Nah, kemudian kapan kewajiban ini mulai ada? Ya. Maka di sini terbagi umur ya. Kita tahu ya. Jadi perintahnya itu tentunya sama, standar mukallaf itu ketika balik ya. Jadi balik. Cuman karena sholat ini adalah ibadah yang jangka panjang gitu ya, sampai akhir hayat, maka tarbiyah dari ke anak-anak itu sudah ada jenjang yang berbeda ya, jenjang yang berbeda. Jadi perintahnya itu masuk di umur 7 tahun. Dari hadis-hadis yang kita telah tahu lah ya. Jadi 7 tahun anak-anak itu mulai diperintah ya, tanpa mukul ya, perintah. Jadi ajak ya, diperintah. Jadi sampai butuh waktu 3 tahun untuk pembiasaan. Kemudian di umur 10 tahun itu baru dipukul. Ya, baru dipukul. Dan biasanya setelah umur 10 tahun, kalau untuk kasusnya laki-laki, dia bisa jadi udah balik harusnya. Ya, harusnya sudah balik. Ya, atau kalau di perempuan itu bisa jadi 10 tahun sudah ada yang balik, ya, sudah ada yang balik. Tapi kalau sudah lewat balik itu wajib. Udah tidak ada toleransi lagi. Makanya bahkan sebelum 7 tahun ya bisa diperkenalkan ya, selama dia tidak mengganggu ya proses sholat berjamaah ya, atau bisa menjaga najisnya ya, ya mungkin di umur 5, 6 gitu ya. 7 tahun itu sudah perintah, sudah diperintahkan selama 3 tahun. Ya, ini menunjukkan bahwa tarbiyahnya itu memang dipersiapkan secara awal. Itu berkaitan dengan kewajiban sholat. Makanya nanti kalau kita bahas lebih detail ya, untuk sholat itu memang harus ya, nggak boleh ditinggalkan. Jadi kalau ditinggalkan secara sengaja ya, karena dia lalai, itu bertaubat ya, itu bertaubat. Pendapat yang kuat itu bertaubat. Kalau kita pakai pendapatnya di mazhab Imam Syafi'i, itu suruh qadha. Jadi misalnya ada pertanyaan, bagaimana statusnya? Ada yang nanya ya di sebuah fatwa, kalau saya dulu selama 2 tahun ya, itu nggak pernah sholat 2 tahun. Ya, kemudian ini dia bertanya di situs situs tersebut madhabnya ada Syafi'i. Ya disuruh ganti yang ingat ya, yang ingat. Tapi pendapat yang rajih sebenarnya kalau secara sengaja itu bertobat ya, karena memang sudah tidak ada qadha dan dia berdosa. Dia berdosa. Itu saking bahwa kewajiban sholat ini memang benar-benar
tidak bisa ditinggalkan. Sampai orang yang sakit pun cara sholatnya itu turun sampai titik terendah, yaitu dengan isyarat. Ya, sampai titik terendah itu dengan isyarat. Ya, tapi kalau lewat dari itu ya sudah tidak hidup lagi ya. Kalau isyarat sudah tidak bisa. Ya, selesai pembahasan ya tentang tadi kewajiban sholat. Tadi ya bunyi hadisnya ya, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum, perjanjian antara kami dengan mereka, maksudnya muslim dengan seorang kafir, adalah as-shalah. Faman tarakaha faqad kafara. Maka siapa yang orang yang meninggalkan salat, maka dia bisa kufur. Ya, banyak hadis-hadis yang menunjukkan akan hal tersebut. Selesai. Kita masuk ke bab selanjutnya, itu bab kedua tentang azan dan iqamah. Nah, jadi azan dan iqamah. Azan dan iqamah itu satu ibadah yang Nabi itu suka ya. Maksudnya suka dalam artian yang menunjukkan ada syiar ya, ada syiar dari syiar-syiar Islam. Ya, kalau kita lihat sejarah azan sama iqamat banyak ya. Mulai dari yang kita kenal ya, muadzinnya para nabi ya, muadzinnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Bilal, kemudian iqamah. Dan lafaz azan dan iqamat ini adalah taufiqiyah. Jadi memang Nabi ngajarin. Jadi awalnya itu Nabi diktein. Baca ini gitu ya. Allahu akbar. Salah qomat ya. Asyhadu an la ilaha illallah. Itu lafaz-lafaznya memang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada hadisnya. Begitu juga azan. Bahkan kalau yang azan ya sampai hadisnya itu hadis yang panjang sampai tuntunan di mana kita baca doa setelah azan tersebut. Jadi azan intinya adalah satu seruan yang digunakan untuk menyeru orang-orang kaum muslimin untuk menandakan bahwa waktu sholat sudah masuk. Ya, waktu sholat sudah masuk. Jadi nggak sah azan kalau waktunya belum masuk. Ya, waktunya belum masuk. Ya, jadi waktu-waktu sholat nanti kita bahas ya waktunya itu adalah waktu-waktu yang sudah Allah tetapkan. Nggak bisa digeser, nggak bisa dirubah. Dan azan ini adalah menandakan waktu tersebut sudah masuk. Jadi kayak pemberitahuan ya, pemberitahuan. Nah, adapun iqamah, ya iqamah itu seperti yang kita tahu dia tanda di mana ya imam itu mau mulai ya, dan atau sebentar lagi imam akan memulai sholat. Jadi makanya namanya juga iqamah. Kalau azan itu secara bahasa artinya pengumuman, azanun ya. Wa azanum minallahi wa rasulih, dan inilah azan, pemberitahuan secara bahasa ya. Secara bahasa azan itu adalah pemberitahuan. Kalau iqamah secara bahasa artinya diri. Ketika orang-orang duduk ya menunggu imam mulai sholat, maka ada iqamah. Jadi menunjukkan ya, kita berdiri ya untuk untuk melakukan sholat. Lafaz yang beda itu di bagian qad qamatis shalah. Artinya apa? Qad, sungguh, qamat dia fi'il madi, artinya telah didirikan. As-shalah, salat. Ya, kalau secara makna sungguh salat telah didirikan padahal salatnya belum. Nah, ini diantara uslub di bahasa Arab, yaitu orang-orang Arab ya ketika mereka ingin menyampaikan sesuatu yang sebentar lagi akan dimulai, justru dia pakai fi'il madi, fi'il lampau. Ya, jadi biasa seperti itu ya. Jadi ada ungkapan-ungkapan yang dia menunjukkan bahwa sebentar lagi akan terjadi, karena untuk menunjukkan saking dekatnya orang Arab pakai fi'il madi malah menggunakan fi'il lampau, menggunakan fi'il yang masa lampau. Makanya qad qamat as-shalah. Kalau secara letterlet
sholat sungguh sudah didirikan, padahal belum. Takbir aja belum. Ya, takbir aja belum. Itu yang membedakan. Ya, membedakan. Nah, kalau azan dan iqamat itu bahkan menunjukkan satu wilayah dianggap wilayah muslim. Ya, kalau pembahasannya kita lebarkan sedikit ya. Ketika Nabi SAW itu ingin menyerbu bentengnya Yahudi ya di Khaybar, ketika itu mulainya itu setelah di masih gelap ya. Jadi hal yang ketika Ali bin Abi Thalib ya, ketika itu beliau yang menjadi panglima itu dirunut, kalau misalnya dengar azan maka kita enggak serang gitu kan. Tapi kalau enggak terdengar azan maka kita serbu gitu. Itu wasiatnya atau perintahnya Nabi ya ketika menaklukkan atau menyerbu Khaybar, itu bentengnya orang Yahudi ya. Dan banyak pembahasan fikih yang menilai satu wilayah itu dikatakan negeri muslim atau tidak. Salah satu dari sekian banyak parameter adalah ada nggak azan terdengar atau enggak, azan terdengar atau tidak ya, jadi dikumandangkan atau tidak ya, jadi itu cirinya ya, jadi itu cirinya ya. Tapi secara prakteknya ya kadang penggunaannya ini bisa penggunaan pengeras suara gitu kan, kadang memang dibatasi, tapi bukan masalah terdengar atau enggak, tapi sholat itu mudah, kemudian azan itu bisa orang nggak ditangkap ya, misalnya orang azan tuh nggak ditangkap. Karena kalau kita ke Saudi sendiri memang cuman Masjidil Haram aja yang Masjid Nabawi yang sampai speaker luar sih di pemerintahnya yang sekarang ya, ada aturan-aturan yang baru. Ya intinya sih tidak ada larangan, tidak ada larangan. Nah, sekarang hukumnya. Apa hukum azan dan iqamat? Jadi azan dan iqamat itu disyariatkan untuk kaum laki-laki ketika dia sholat 5 waktu. Ya. Ini di mazhab fikih muyassar ya. Jadi azan dan iqamat itu disyariatkan untuk kaum laki-laki untuk sholat 5 waktu ya, sholat 5 waktu. Dan dia fardu kifayah. Jadi kalau udah ada satu orang qomat, jangan ada yang qomat lagi gitu. Jadi satu aja. Jadi cukup satu, maka gugur untuk kaum muslimin yang sisanya yang nggak perlu azan dan iqamat. Jadi fardu kifayah. Yang menarik mumpung bahas ini, itu ada satu pembahasan ya di kitab fikih. Itu memperdebatkan mana yang lebih utama, orang yang azan iqamah, azan dengan imam. Jadi sebenarnya di situ tuh ramai tuh kalau kita lihat diskusinya ya di kalangan para fuqaha, yang lebih utama itu orang yang muadzin apa imam ya. Sampai satu titik ya pendapatnya cukup kuat, justru muadzin yang lebih utama daripada imam. Karena dia mengajak bahkan mengajak imam itu untuk sholat. Kan itu atas daya dan upayanya effortnya muadzin gitu. Cuman yang dari sisi yang lain ya, di antara dalilnya adalah para muadzin itu di akhirat itu lehernya dipanjangkan kan. Lehernya dipanjangkan. Tapi ya banyak dalil-dalil yang menunjukkan imam lebih tinggi. Ya, imam lebih tinggi. Buktinya apa? Ya, imam itu satu-satunya orang yang dia tuh punya hak ya untuk diikuti. Ya, diikuti. Tidak didapati oleh muadzin. Ya, tidak didapati oleh muadzin. Jadi dia punya hak. Haknya itu nggak boleh kita langkahi. Makanya termasuk dosa ya. Kita mendahului dari sisi gerakan ya, keluar dari jamaah ya, kecuali ada uzur ya, dan merebut posisi imam yang kalau dia sudah imam tetap
ya di satu masjid ya. Dan banyak lain hal yang menunjukkan imam jauh lebih utama. Apalagi muadzin dia, qomat dia, imam dia. Ya, itu biasanya di masjid-masjid kampung gitu ya. Jadi semua diborong gitu. Ya, qomat dia, adzan dia, udah qomat dijorokin lagi dia jadi imam. Itu pahalanya double. Nah, syarat sah adzan pertama yang sama ya, kita paham juga. Ini murojaah saja. Pertama harus Islam, nggak boleh ya adzan iqamat itu orang kafir, berakal ya, dia masih sadar ya, ya. Kalau anak-anak boleh, anak-anak yang mumayyiz. Jadi di tempat anak itu di Sawangan itu digilir tuh di satu musola ya, itu digilir mereka azan dan iqamah. Ya, selama dia mumayyiz itu dia bisa bedain benar dan salah. Parameter yang mudah itu dia bisa cebok ya, dia bisa bersih najisnya, dia bisa kalau disuruh belanja ya dia tuh tahu duit lah, dia ngerti gitu kan. Itulah yang parameter yang bisa dilihat. Baik dan buruk, ya meskipun baik dan buruk kan buat anak kecil masih perlu ini ya. Tapi seenggaknya dia bisa menjaga, kalau dia tuh habis pipis dia bisa tahu harus wudu ya dan seterusnya. Ya, seperti itu. Kemudian laki-laki ini di mazhab ya, di mazhab Hambali ya. Laki-laki jadi azan dan iqamah itu enggak sah ya kalau dilakukan oleh kaum wanita. Alasannya adalah suara wanita itu fitnah. Ya, suara wanita itu fitnah. Dan enggak sah juga dari zaman Nabi itu ada namanya mukhannas. Banci ya. Zaman Nabi ada. Ya, zaman Nabi ada. Ya karena tapi bancinya Nabi itu bukan yang sekarang kita lihat di jalan ya. Banci yang itu kelaminnya ada 2 ya. Kemudian cara ngetesnya itu justru dilihat ketika dia buang air kecil dari mana ininya keluarnya. Kemudian hukum-hukum berkaitan dengan mukhannas ini banyak kan. Nanti di waris tuh beda lagi tuh. Di waris itu tetap harus ditentuin. Ketika bagi waris dia disesahkan dulu dia laki apa perempuan secara syar'i. Itu caranya banyak. Misalnya ngelihat pipisnya itu lebih yang mana gitu kan. Kemudian dorongan syahwatnya ketika itu di perang, kalau nggak salah setelah hijrah ya, di perang ketika mau berangkat ke Romawi, ke Persia kalau nggak salah, yang menaklukkan Persia. Kemudian ada satu sahabat Nabi ya, ketika itu ada terdengar obrolan antar sahabat bahwa kita harus semangat ya menaklukkan Persia, karena kurang lebih bahasanya itu wanita Persia itu sangat cantik lah, intinya begitu. Tapi yang ngomong banci. Tapi dia itu dalam hadis yang panjang menggambarkan kecantikannya itu dengan bahasa yang terlalu detail. Di bahasanya kita itu mungkin ya maaf sengok apa gitulah. Jadi dalam bahasa Arab. Nah, mendengar ini Nabi akhirnya ya berfatwa ketika itu, maka orang-orang model begini meskipun dia banci gitu ya, itu nggak boleh masuk ke rumah-rumah kalian. Maksudnya rumah-rumah kalian wahai para wanita, karena meskipun dia tidak ada hasrat, tapi giliran dia mendeskripsikan wanita yang cantik itu tahu gitu ya. Makanya nggak boleh ya kalian wanita-wanita beriman itu membuka aurat di depan orang model begini ya, sampai seperti itu. Itu tadi 3. Jadi Islam, berakal, laki-laki. Nah, kemudian adzan dikumandangkan di waktu sholat. Jadi nggak sah kalau azan itu dikumandangkan belum waktunya kecuali 2. Ya, kecuali 2. Pertama azan yang subuh, azan awal itu di tempat kayaknya masih ada ya sayup-sayup gitu ya, di tempat di
Kalau kita bangun setengah 4 gitu ya, kadang suka ada yang azan ya, yang mengamalkan itu sunnah yang terlupakan ya, azan yang pertama, dan itulah azan yang dimaksud kita masih boleh makan dan minum. Nah, jadi azan itu yang kalau kita udah lewat pembahasan di puasa. Ini jadi polemik ya kemarin ya di bulan Ramadan kemarin itu muncul lagi. Jadi hadis yang berkaitan kamu boleh makan dan minum ya, itu sebenarnya kalau kita baca tafsir itu adalah makan dan minum di azan pertama itu boleh gitu. Tapi kalau azannya sahabat Nabi yang buta Ibnu Umi Maktum itu udah azan teng fajar, stop gitu ya. Nah, jadi banyak ya, mungkin bahkan yang beberapa narasumber yang membawa hadis-hadis boleh masih makan itu, maksudnya azan yang ini itu ya harus stop gitu ya, karena apalagi sudah fajar ya, sudah fajar. Jadi itu banyak yang muncul lagi ya kekeliruan itu, dan banyak juga yang mengoreksi ya, di kemarin di bulan Ramadan. Nah, dan sebagian saudara-saudara kita yang berpendapat bahwa adanya azan yang kedua. Ya, tapi memang Nabi melakukan ya. Dulu itu azan kedua secara praktek itu di Jumat itu jam 11 gitu. Jadi datang berdiri di pasar ya, kemudian kumandangkan azan gitu ya, kumandangkan azan. Ya, untuk sebagai pengumuman pertama ya bahwa salat Jumat itu akan tiba, tapi itu azan yang jauh-jauh sebelum waktu zuhurnya tiba. Nah, kemudian harus tertib ya. Jadi syarat yang lain adalah azan harus tertib. Jadi urutan-urutannya tadi yang nggak boleh ketukar ya. Lafaz-lafaznya karena dia sudah tertentu. Itu diantara azan dan iqamah. Bedanya hanya di lafaz tambahannya saja ketika iqamah. Ya. Di antara hadis yang menunjukkan redaksi iqamah itu hadis Nabi SAW. Ini diriwayatkan oleh Imam Abi Daud, yang beliau bersabda, ya, menyuruh ya kepada Abu Mahdurah, yaitu lafaznya Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, dan seterusnya sampai yang kita kenal dengan azan. Ya, sampai yang kita kenal dengan azan. Kemudian iqamah itu ada tambahan, ini di hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayat muttafaqun alaih, itu Bukhari dan Muslim. Ya. Bukhari dan Muslim itu dengan tambahan qad qamatis shalah, itu ketika iqamah. Nah, kemudian di salat subuh ya, di salat subuh itu sama hadis dari Abu Mahdurah itu dengan tambahan as-salatu khairum minan naum. Ya, as-salatu khairum minan naum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "In kana fi adzanis subhi qulta", kalau kamu azan di waktu subuh maka engkau ucapkan as-salatu khairum minan naum. As-salatu khairum minan naum. Nah, terakhir ketika apa yang diucapkan ketika kita dengar azan ya, yaitu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza sami'tumun nida", kalau kamu dengar panggilan maksudnya azan, faqulu mithla ma yaqulul muadzin, maka ucapin apa yang muadzin ucapkan ya. Dan ini bisa dirapel. Dan ini amalan sunnah yang kadang banyak saudara-saudara kita mungkin melewatkan ibadah ini gitu ya. Kadang mungkin sibuk atau masih wudu atau mungkin malah buka HP atau yang lain. Jadi menyimaknya sendiri plus sepaket menjawab itu sunnah yang tidak bisa terpisahkan. Tapi kadang misalnya kita lalai ya, kita bisa mengucapkan, maksudnya kita dengar udah hayal sholat ya, dari Allahu Akbar kita pikiran kemana ya, kita jawab
ya dari Allahu Akbar ya sampai bacaan muadzin terdekat atau terakhir gitu ya, itu bisa. Ya, kecuali untuk hayalatain, itu hayalatain itu lafaz dua hayya ala shalah dan satu lagi hayya alal falah, itu jawabannya adalah la haula wala quwata illa billah ya. Dan doa ini kalau kita malas ingat-ingat aja, keutamaannya itu adalah syafaat dari Nabi gitu ya. Allahumma rabb hadhihi da'watid tammah was salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'athu maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah, atau tambahan innaka la tukhliful mi'ad, atau sampai situ bisa tadi, wa'adtah juga bisa. Dan ini adalah amalan yang mendatangkan syafaat Nabi Muhammad SAW ketika nanti di akhirat. Ya, jadi jangan sampai kita terlewat, dan juga bisa kita tambahi dengan salawat Nabi ya sebelumnya. Kita bersalawat, salat Ibrahimiyah ya, dan salat yang kita kenal ya, setelah membaca doa. Ya seperti itu. Wallahu ta'ala bissawab. Sampai sini dulu. Silakan jika ada pertanyaan sebelum kita tutup. Ya, silakan. Ya. Sebenarnya nggak ada. Kalau hadis-hadis yang di riwayat-riwayat tentang lafaz salat itu nggak ada tambahan-tambahan doa itu sih, sebenarnya nggak ada. Jadi nanti bisa kita cek ya. Kadang mereka juga punya dalil, tapi kita bisa lihat. Tapi kalau di kitab ini ya, itu pendapat di kitab ini nggak ada. Tidak ada bacaan-bacaan sebelumnya ya, bacaan-bacaan sebelumnya. Jadi pastikan waktu sudah masuk ya, dan azan saja ya, dan azan saja. Ya, nggak ada. Jadi langsung. Jadi langsung kalimat azan. Jadi itu pengumuman ya. Jadi tidak ada awalan seperti itu ya, menurut di buku ini. Wallahu a'lam bishawab. Baik, sampai sini dulu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah kita ketemu lagi bulan depan.